Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan memaparkan video yang saya sajikan dalam bentuk PowerPoint yang akan saya bahas mengenai anggaran pendapatan belanja negara dan juga anggaran pendapatan belanja daerah. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi ini ya guys, anggaran pendapatan belanja negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah langkah penyusunan APBN. Langkah penyusunan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, ini tahap pendahuluannya. Tahap awal yang harus dilakukan untuk melakukan perencanaan dan penyusunan APBN ialah dengan melalui tahap pendahuluan. Di tahap ini, pemerintah harus bisa menentukan arah kebijakannya dan skala prioritas pembangunan nasional. Selain itu juga harus dipertimbangkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar dalam APBN. Di tahap pendahuluan ini, ada beberapa asumsi yang mempengaruhi APBN seperti yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi, kedua, tingkat inflasi, ketiga, nilai tukar rupiah, keempat, tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara atau SPN 3 bulan, kelima, harga minyak mentah Indonesia, dan yang keenam, lifting minyak dan gas bumi. Oke, kita lanjut. Asumsi dasar tersebut kemudian dibahas dalam rapat antar komisi dengan kementerian atau lembaga teknis terkait. Baru deh setelah itu melakukan proses finalisasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau kita singkat dengan RAPBN oleh pemerintah. Satuan anggaran dalam APBN. Satuan anggaran ialah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana tiap departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek atau kegiatan. Setelah tahap pendahuluan, APBN yang berupa rancangan itu kemudian masuk ke tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Pada tahap ini dimulai dengan pidato presiden yang merupakan pengantar RUU atau rancangan undang-undang APBN itu sendiri dan nota keuangan. Mari kita lanjut. Kemudian Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan tersebut berupa Undang-Undang APBN yang di dalamnya memuat satuan anggaran. Pembiayaan tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat diajukan kementerian atau lembaga dengan membuat rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKAKL yang ditujukan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Pengajuan tersebut dibahas yang kemudian menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA untuk dilakukan verifikasi sebelum proses pembayaran. Nah, setelah hasil verifikasi selesai, kepala atau pimpinan yang mengajukan RKAKL tersebut mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KKPN. Di dalam pelaksanaannya, APBN disertakan petunjuk berupa kepres atau keputusan presiden yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBN. Nah, jadi ini merupakan langkah penyusunan APBN. Langkah penyusunan APBN. Kita mulai dari tahap pendahuluannya dulu ya. Tahap pendahuluan meliputi 1. Persiapan rancangan APBN yang mencakup arah kebijakan prioritas pembangunan nasional.
dan asumsi-asumsi dasar APBN. 2. Rapat antar komisi dengan kementerian atau lembaga terkait. 3. Finalisasi penyusunan rancangan APBN. Kan barusan merupakan tahap pendahuluan, nah sekarang ada juga tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN yang meliputi 1. Pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. 2. Pembahasan antara Menteri Keuangan dengan panitia anggaran di DPR serta kementerian atau lembaga terkait. 3. Hasil pembahasan berupa UU APBN yang memuat satuan anggaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa langkah penyusunan APBN yang pertama, perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Tahap 2. Pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan dari DPD. Dan tahap yang ketiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN. Anggaran pendapatan belanja daerah. Kan barusan kita sudah membahas tentang APBN. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas anggaran pendapatan belanja daerah atau yang biasa kita sebut dengan APBD. Nah, jadi APBD itu merupakan dana yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah-daerah. Alokasi jumlah APBD itu mengacu ya pada APBN. Pemerintah atau Pemda akan menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran penerimaan belanja daerah. Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah harus menyusun anggaran di bagiannya masing-masing. Anggaran ini harus disesuaikan dengan prestasi kerja yang akan dicapai, atau gampangnya sebagai perakiraan belanja. Hasil pembahasannya disampaikan ke pejabat pengelola keuangan daerah. Setelah itu, Pemda mengajukan rancangan peraturan daerah terkait APBD. Pengajuan tersebut kemudian dibahas bersama DPD yang tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan rencana dan kedudukan APD itu sendiri. Di dalam pembahasan tersebut sangat mungkin terjadi jumlah baik penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini merupakan langkah-langkah penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah, Pemda menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD. Pemda dan DPRD melakukan pembahasan. Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun anggaran di bagiannya masing-masing. Pemda mengajukan rancangan peraturan daerah terkait APBD yang mengacu pada undang-undang. Jika disetujui, hasilnya pasti rinci dan detail. Jika tidak disetujui, pemerintah daerah melakukan pengeluaran sebanyak-banyaknya sebesar angka dari APBD tahun sebelumnya. Nah, jadi bisa disimpulkan langkah-langkah penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD atau rancangan APBD. Yang kedua, pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas ya, untuk didiskusikan gitu. Yang ketiga, DPRD membahas RAPBD bersama dengan tim anggaran eksekutif. Dan yang keempat, yang terakhir, RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan ya. Jadi untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang jika DPRD telah menyetujui. Nah, ini ada pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBD. Pelaksanaan APBD. Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, Kepala Daerah menetapkan RASK, Rencana Anggaran Satuan Kerja, menjadi DASK, Daftar Anggaran Satuan Kerja. DASK yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah inilah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua pengguna anggaran. Nah, yang kedua, pengawasan APBD. Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBD harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pejabat internal yang diangkat oleh kepala daerah. Yang ketiga, yang terakhir, pertanggungjawaban APBD. Ada dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh kepala daerah, yaitu laporan pelaksanaan APBD triwulanan yang disampaikan setiap 3 bulan sekali, dan laporan pelaksanaan APBD tahunan yang disampaikan setiap akhir tahun.
Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya bahas. Semoga materi yang tadi saya jelaskan bisa memberikan wawasan kepada semua orang yang menonton video ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.